Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi merupakan proses memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, serta bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah sebuah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Ada beberapa jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat dan bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita akan mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Manusia berkomunikasi dengan menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Jenis komunikasi nonverbal ada beberapa macam. Yang pertama, sentuhan atau haptik. Sentuhan atau tactile message merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan oleh orang melalui sentuhan. Yang kedua, komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Contohnya, dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tersebut. Yang ketiga, kronemik. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya, mahasiswa menghargai waktu. Pada kalanya, kita mampu menilai bagaimana mahasiswa atau mahasiswi yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Yang keempat yaitu gerakan tubuh atau kinestik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Selanjutnya, proksemik. Proksemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berbeda. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Jarak mampu mengartikan suatu hubungan. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna.
Yang ketujuh, vokalik. Vokalik atau pra-language adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain.